Bismillahirrahmanirrahim. Fasal fil wudu'i was salat. Fasalun utawi iku fasal fil wudu'i ing dalam nerangake wudu was salat lan salat. Qala dawuh sinten Kanjeng Nabi Qala dawuh sinten Nabi alaihi salatu wasalam Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam Ya Ali ya Ali Istaqsi matuna sira Isbaghal wudu'i ing nyempurnake wudu wa innahu mangka satemene wudu iku syatrul imani separuh iman fa idza tawadha'ta mongko arekalane wudu sapa sira fala tusrif mongko aja melewati batas sesira, maksudnya jangan mubadir, jangan banyak-banyak mengeluarkan air. Filma ing dalam banyu, faida farata mengkore kalane wis rampung sapa sira min tuhrin saking sesuci. Faqra mongko maca sira maca ing surat Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Coba surat Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Min ba'di ghusli saking sawise masuh delemaan, maksudnya apa? Kaki. Delemaan. Min ba'di ghusli qadama ini ing dalam sawise masuh delemaan dua kaki. Macane piro asara maratin kelawan 10 ambalan. Yufarriji Allahu hammaka. Yufarriji Allahu mongko ngilangake sinten Allah hammaka ing kasusahane ira. Marang Sayyidina Ali untuk apa? Islahil wudu, untuk menyempurnakan wudu. Maksudnya sempurnakan wudu. Karena dalam wudu ibadah yang menjadi syarat ibadah-ibadah lainnya untuk sah. Orang nggak punya wudu maka sholatnya tidak akan diterima. Orang
orang yang tidak punya wudu kok sholat, maka sholatnya tidak diterima. Maka apa? Kalau pengen sholatnya itu sempurna, ya Pak, harus menyempurnakan wudu, rukunnya, sunnahnya harus disempurnakan. Maka ketika kalian wudu, fala tusrif, jangan apa? Boros-boros menggunakan air. Basuh 3 kali, jangan sampai lebih. Wah, ini bulan puasa ya tadi. Mau masuk rai kok kayaknya seger kan 10. Itu enggak boleh namain. Insyaallah. Boros. Lebih baik apa? Kerannya banter dikecilkan supaya apa? Irit. Dalam arti irit ya bukan basuhannya sekali-sekali, enggak, 3 kali. Basuh muka 3 kali, tangan kanan 3 kali, tangan kiri 3 kali. Maka tidak selesai wudu, fa idza faragta minat tuhri, ketika kalian sudah selesai bersuci, terakhir apa? Ketika setelah membasuh kedua kaki, membaca surat apa? Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Surat apa? Bukan inna anzalnahu fi lailatul qadar, 10 kali bukan sampai selesai. Inna anzalnahu fi lailatul qadar wa ma adraka ma 10 kali. Setelah basuhnya kaki 3 kali saja. Habis itu baca surat Inna anzalnahu fi lailatul qadar, maka fadilahnya apa? Yufarrijullahu hammaka, Gusti Allah bakal gampang nanti kesusahane ira. Kesusahan kita akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kesusahan awake dhewe dijamin karo manungsa masih bisa apa? Masih bisa dihianati, masih bisa disulayani. Tapi sing janji kok Gusti Allah dat yang menciptakan kita bakal dihilangkan kesusahan-kesusahan. Gusti Allah orang bakal apa? Ngapusi. Adalah tata caranya wudu. Fadilah setiap ada fadilahnya. Ya ali idza faragta rekalani rampung sapa sira minat taharati saking sesuci. Fakhurun mongko nalapo sira ma'an ing banyu. Wamsahlan musaba sira biyadika kelawan tangan loro ira. Raqabataka ing gulune ira wa kulan ngucap sapa sira ing lafaz subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wahdaka la syarika la astaghfiruka wa atubu ilaik. Doa setelah wudu. Sumantur tumuli ningali sira ilal ardi marang bumi. Wa qala ngucap sira asyhadu anna Muhammadan abduka wa rasuluka. Asyhadu nyaksani kula anna Muhammadan satemene Kanjeng Nabi Muhammad iku abduka kaula ira wa rasuluka lan utusan kula. Fa inna mongko satemene wong ola kang ucap man. Maksudnya macam tadi subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wahdaka la syarika lak astaghfiruka wa atubu ilaik. Kemudian
Setelah baca doa itu melihat ke bumi. Sama baca asyhadu anna Muhammadan abduka wa rasuluka. Dulu saya dapat ijazah dari Pak Yai itu suruh lihat langit. Kalau ini di kitab suruh lihat bumi. Asyhadu anna Muhammadan abduka wa rasuluka. Maka fa inna man barang siapa fa inna man mongko sak temene wong kala kang ngucap tadi ngucap subhanallahumma wa bihamdika hadza inilah lafal ghafarallahu mongko ngapura sinten Allah lahu marhaman kulla saghiratin ing sak sing sakabehane dosa cilik wa kabiratin lan dosa gedhe. Kita sudah selesai sholat, selesai apa? Wudu, toharoh, arti apa? Suruh dianjurkan untuk mengambil air dengan kedua tangan kita, kemudian dibasuh tadi, rokok baca tadi, air. Kita mengucap, Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wahdaka la syarika lak astaghfiruka wa atubu ilaik. Dah selesai lihat bumi. Asyhadu anna Muhammadan abduka wa rasuluka. Fadilahnya apa? Fa inna man qala hadza ghafara Allah lahu kulli kulla saghiratin aw kabirah. Allah SWT akan menghapuskan, mengampuni dosa-dosa orang yang membaca tadi, dosa yang kecil maupun dosa yang besar. Kita sudah ngaji bagaimana kita untuk niat mengamalkan. Karena al-ilmu bila amalin kasyajaratin bila tamam. Ilmu yang tidak diamalkan sebagaimana pohon yang tidak berbuah. Manfaatnya kurang. Ya ada manfaatnya tapi kurang. Supaya kita tidak nanti dituntut, ditanya tentang pertanggungjawaban kita tentang ilmu, maka kita tunaikan minimalnya kita amalkan satu kali. Bukan berarti sekali tok wis nanti amalkan, enggak. Tapi untuk apa? Melepas dari tuntutan ilmu. Walaupun fadilahnya seorang ahli ilmu itu banyak, tapi tanggung jawabnya juga banyak. Nanti ditanya ilmumu. Amar, kamu dulu ngaji tentang bab wudu sudah pernah kamu amalkan atau belum? Sudah kamu sampaikan atau belum? Kalau belum diamalkan, kenapa belum kamu amalkan? Kenapa belum kamu sampaikan? Itu akan ada semua pertanggungjawabannya nanti di akhiratnya Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kita mendapatkan ilmu yang sedikit langsung kita amalkan. Insyaallah ya. Ya ali la yakbarullahu orang terima sinten Allah. Salatan ing salat bila wudu'in kelawan tanpa wudu, wala sedekatan dan orang terima sinten Allah sedekatan ing sedekah minal haram saking barang haram. Solat tidak akan diterima tanpa wudu, dan juga sedekah tidak akan diterima apabila sedekah itu dari perkara yang haram. Nyolong jajane kancane tidak dikancani. Jangan sampai kita sedekah dengan perkara yang haram. Yang namanya sedekah itu berarti meluangkan rezeki kita untuk orang lain. Kalau rezeki kita belum luang, jangan gaya sedekah itu dari perkara yang haram. Maka sedekah itu tidak akan diterima. Ya Ali la yazalu ora kingsir sapa al-mu'minuna wa mu'min
Biziyadan ing dalam tambahe fitini ing dalam agama mukmin. Malam yakulil harama selagi orang mangan sapa mukmin harama ing barakah haram. Orang mukmin itu akan agamanya itu hari demi hari akan selalu bertambah selagi dia tidak makan perkara yang haram. Karena kalau kita makan perkara yang haram, ibadah kita selama 40 hari 40 malam tidak akan diterima Allah Subhanahu wa taala. Apa? Sehingga pemahaman kepada agama akan berkurang, tidak akan tambah. Seseorang kok dia tidak makan perkara yang haram, hari demi hari kefahaman agamanya akan semakin meningkat. Wa man utawi sabane wong paraka kang misah sapa siman al ulama ing para ulama mata mongko mati apa qalbuhu atine man wa amilan muta sapa man anto adil saking taat marang Allah. Barang siapa yang dia memisah, membenci, memusuhi para ulama, maka akan apa? Mata kalbu hatinya akan mati, hatinya tidak akan menerima kebaikan-kebaikan, hatinya akan susah untuk diingatkan dalam perkara kebaikan. Itu adalah salah satu hatinya seseorang itu mati. Jangan sampai kita apa? Musuhi para ulama. Karena al-ulama warasatul anbiya. Ulama adalah warisnya para nabi. Ono santri musuh kiai ini wis alamat 100% ilmu itu orang bakal barokah. Ono santri ngerasani ustazah, ngerasani kiai ini. Pak Yai ini kok kaya? Alamat ilmu akan mahjub, ilmu akan apa? Terputus. Sampai kita jadi seorang santri, adab kita hilang kepada seorang guru. Wa ami an ta'atillah, dan akan apa? Buta dari ketaatan kepada Allah. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam sabda, man jalasa indal alim sa'ataini aw akala ma'hu luqmataini aw sami'a minhu kalimataini aw masya ma'hu khutwataini atta Allah ta'ala jannataini kullu jannatin mislu dunya marratain. Barang siapa yang dia duduk sampingnya orang alim, maksudnya belajar, orang duduk belajar saat ini 2 waktu atau 2 jam. Oh akala ma'mul matanya, atau makan bersama ulama 2 suap 20-an, atau berbicara mendengarkan perkataan ulama 2 kalimat, atau berjalan dengan ulama 2 langkah, maka Allah SWT akan mengasih hadiah kepada dia 2 surga yang mana jaraknya sebagaimana 2 kali lipat dunia. Dan 1 surga yang apa? Yang luasnya itu lebih daripada dunia dikalikan 2. Berarti 2 mendapatkan 2 surga, ya, dilipatkan 2. Ini duduk baru duduk, makan bareng, mendengarkan kalam-kalam walaupun 2 kalimat, bahkan jalan bareng. Maksudnya jalan bareng, wah, aku pengen untuk majilah jalan bareng ulama. Pokoknya banyak bandeng tuh. Tetap kita jaga adab, walaupun jalan di belakangnya ulama itu termasuk jalan apa? Bersama ulama. Neng kene makna apa, makna hadis apa? Masa ma'hu khatwataini itu berarti jejer gitu. Enggak boleh. Orang murid enggak boleh jejer jalan bareng dengan seorang guru, kecuali kamu digandeng sama Pak Yai, digandeng sama Gus. Mbak Yai yang melaku wis balap nang karepe. Akan
An Ali karamallahu wajhahu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi dawuh saking Nabi. Qala sa'altu Jibril an ashabil ilmi faqala hum suratul ummati fid dunya wal akhirah tuba liman arafahum wal wailu liman ankarahum wa abghadahum. Suatu ketika Kanjeng Nabi tanglet kali malaikat Jibril. Tanglet malaikat tidak malaikat Jibril. Tangletnya apa? An asabil ilmi, dari orang keutamaan orang yang memiliki ilmu. Termasuk kita syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kita belajar ilmu. Di pondok pesantren diajarkan ilmu warisannya para ulama, warisannya para nabi. Kayak ditanyakan sama Kanjeng Nabi, kedudukannya orang yang memiliki ilmu. Maka malaikat Jibril ketika faqala hum surujul ummati, Kanjeng Nabi, bahwasanya orang kedudukannya orang yang memiliki ilmu ibarat jadi obornya penerangnya umat di dunia maupun di akhirat. Namanya penerang ya berarti menunjukkan mana yang salah dan mana yang benar. Maka beruntung bagi orang apa? Tuba liman arafahum. Beruntung bagi orang yang dia beruntung bagi orang yang dia mau berkumpul datang untuk belajar ilmu, dan celaka bagi orang yang dia apa? Jengkeli memusuhi para ulama. Bendu orang senang karo para ulama. Maka bagi beruntung bagi orang yang dia mau mendatangi ulama, belajar dengan ulama, dia akan beruntung. Tapi celaka bagi orang yang dia tidak mau datang kepada ulama, bahkan dia memusuhi para ulama. Termasuk orang-orang yang senang karo pondok, termasuk orang-orang yang bahaya. Karena pondok itu mencetak generasi ulama. Gak ada selain pondok pesantren yang mencetak generasi ulama. Mungkin 100 banding 1. Kalau sekolahan mengeluarkan hafidul Al-Quran itu paling jauh. Misalkan siswanya 100 yang hafid paling 1 mungkin. Tapi kalau pondok pesantren rata-rata mengeluarkan hafidul Quran, orang-orang alim, orang-orang dan maka jangan sampai kita musuhi ulama, musuhi orang-orang yang ahli ilmu. Siapa alim kita semua termasuk orang ahli ilmu, orang yang baru mencari ilmu, belum ahli tapi ingin menuju kepada ahli ilmu. Semoga santri-santri alisan semua dijadikan orang yang ahli ilmu, orang yang paham kepada ilmu dan bisa mengamalkan dan mengamalkan. Nabi sallallahu alaihi wasallam dawuh, "Annahu qala man shalla sholata ma'al jamaah wa jalasa fi halqatil ilmi wa sami'a kalam Allah wa 'amila bihi atau Allah Ta'ala sita asya'a rizqu minal halal wa yanju minal adabil qabri wa yu'ta kitabahu biyaminihi wa yamuru ala sirati al-barqil khatif wa yuhsyaru ma'an nabiyyin wa banallahu lahu baitan fil jannah min ya'quti hamarat lahu arba'una baban." Nabi sallallahu alaihi wasallam dawuh, barang siapa yang dia sholat jamaah kemudian duduk di halaqah ilmu, mendengarkan kalam-kalamnya Allah Subhanahu wa taala, firman-firmannya Allah Subhanahu wa taala,
dan dia mengamalkan isi firman-firman Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengasih 6 keistimewaan. Yang pertama apa? Rizki yang halal. Yang kedua, akan selamat dari siksa kubur. Kira-kira di kubur sampai pengen di atas mau di kayak ini kemarin. Ini. Yang ketiga apa? Akan dikasih catatan dari tangan, catatan amal dari tangan kanan, menerima catatan amal dengan tangan kanan. Jelas tapi dari tangan kanan. Dan yang keempat, akan melewati sirat secepat kilat. Yang kelima, wa yuhsyaru ma'an nabiyina, bakal dikumpul dengan para nabi, akan dikumpulkan dengan para nabi. Dan yang terakhir, Allah SWT menyiapkan, membangunkan rumah di surga. Nek wis dibangun ki omah ning surga berarti otomatis mlebu surga. Ro'o pemain di Semarang. Kira-kira perpulangan ro'o mulai di Solo. Orang mungkin masih mulai di Semarang. Sama. Kita sudah dijanjikan Allah SWT dibangunkan rumah yang ada di surga. Materialnya orang goboto, orang gobasir, apa bawahnya apa? Yakut yang warna merah, paling mahal. Kalau di kalkulasi dirupiahkan tidak akan cukup untuk membeli yakut, batu yakut yang warnanya merah. Dan setiap rumah ada pintunya 40 pintu. Jadi kira-kira rumahnya begini sekiranya rumahnya lawannya 60. Tapi lawannya surga coba padanya lawang saya cilik-cilik kucing lebu. Bagaimana kita jaga tadi sholat jamaah, kemudian mendengarkan halaqah ilmu. Bagaimana di sini setiap habis sholat taklim, maka bagaimana kita dengarkan dengan sungguh-sungguh dan kita amalkan dan kita sampaikan. Karena apa yang dibacakan bukan ceritanya Romo, bukan ceritanya Ammar, bukan sejarah perjalanannya Ammar, bukan, tapi yang diceritakan adalah perjalanannya baginda Rasulullah SAW, firman-firmannya Allah Subhanahu wa taala dan perjalanannya para sahabat. Supaya kita bisa setidaknya bisa sedikit-sedikit meniru perjalanannya para nabi, perjalanannya para sahabat. Yang betul jalannya tidak akan salah. Jalannya Ra'ub karo Ammar yo nyasar ning warung. Jalannya para nabi, jalannya ya lurus. Insyaallah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ahli innal malaikata satamane para malaikat iku yastaghfiruna wa tanjalu angin ngapura sapa malaikat lil insani marang manungsa mata masalah ini isih ala taharatin ing atase sesuci. Mata masalah ini isih nglanggengake sapa siman sapa insan ala taharati ing atase sesuci wala yuhtis lan ora hadas sapa insan. Ini fadilahnya orang yang menjaga wudu. Apa? Selama dia masih menjaga wudunya, selama dia masih berada dalam keadaan suci, maka apa? Yastaghfiruna inna al-malaikata yastaghfiruna. Malaikat akan memintakan ampun. Kalau dosanya dhewe oke positif. Dosa kita banyak apa sedikit? Banyak. Kalau yang istighfar kita kira-kira saking istighfar kita diterima Allah Subhanahu wa taala enggak? Belum tentu. Saking banyaknya dosa kita, terkadang istighfarnya kita masih perlu diistighfar. Maka istighfarnya orang ikhlas. Waktu program pondok ini kalau istighfar astagfirullah karo mantuk-mantuk ora ikhlas. Makanya belum tentu istighfar itu diterima apa? Tidak. Tapi kalau yang memintakan istighfar kok malaikat, sing jelas orang duwe nafsu,
yang dia hari-hari beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala mesti istighfar diterima oleh Gusti Allah. Maka usahakan kalau jadi santri insya Allah masih bisa. Jadi santri itu dimaksimalkan amalan-amalannya. Oh setelah ustaz itu setelah kira ini ustaz kok jeroen kan nggak tahu dulu nyantrinya gimana, nggak tahu. Maka ketika kalian nyantri, maksimalkan ibadah kalian, maksimalkan belajar kalian. Contohnya kira jaga wudu. Nek ustaz kan jaga wudu ya tetap bisa, tapi lebih sulit karena apa, sudah punya istri, harus jaga wudu labu kamar dan gelap bojone. Aku jaga wudu di orang gelap rumahku ya kan. Tapi di santri mosok amar demok rokok batal kan orang mungkin. Maka bagaimana ketika nyantri diusahakan jaga wudu. Maksudnya apa yang menjaga wudu ketika batal wudu, batal wudu. Ada masalah wudu gimana tadi? Ya bismillah sebelum tidur wudu. Oh ditangani mesti gampang, orang kaya kebuang-buang nek ditangani Allah. Wis gawe kula dewata karo kula apa ing bantal ya ngecap gendek mondok lulus bantal obat. Ya, biasakan jaga apa? Jaga wudu. Syukur-syukur bisa menjaga lagi namanya sholat syatrul wudu. Setelah wudu langsung sholat 2 rakaat. Ya alihai man iktasala utasamani warung yaumal jum'ati ing dalam dina Jumat. Ya alihai man iktasala utasamani warung iktasala kang atus sama siman yaumal jum'ati ing dalam dina Jumat ghafarallahu lahu monggo ngapura sinten Allah lahu marahmat ma bainal jum'ati ing dosa Bedal Jum'ati dalam antara Jumat suci ila Jum'ati marang Jumat kang bakal teko. Wa ja'ala lan dadi sinten Allah dalika ing mengkono-mengkono adusna sawaban ing ganjaran fi qabri ing dalem kubur iman. Wa mulanan ngabot-ngabot ala mizan ing dalem timbangan iman. Ini fadilahnya mandi ketika hari Jumat. Hukumnya apa? Mandi ketika Jumat hukumnya sunnah. Sholat Jumat hukumnya apa, Mar? Fardu kifayah. Fardu ain. Wajib. Fardu kifayah sak masjid sing sholat siji tok rampung. Ora sholat Jumat fardu ain. Nah, barang siapa yang dia mandi ketika hari Jumat, mandi niatnya untuk dihormati Jumat, mandi Jumat, maka apa? Ghafarallahu ma baina Jum'ati ila Jum'ati. Dosamu bakal disepuro Gusti Allah dari Jumat ini sampai Jumatnya akan datang. Dan apa? Wa ja'ala dzalika thawaban fi qabrihi, dan akan menjadikan mandinya kalian tadi loh satu pahala yang akan diganjar Allah SWT nanti di kubur-kubur kalian. Wa taqala ala mizanihi, dan akan meringankan dan memberatkan timbangan kebaikan kalian. Maka ini dina Jumat ojo turun mawa taitan wis adzan ora adus. Ataupun sebaliknya mangkat dasi turun masjid. Orang afdal itu tidur sama ketiduran beda loh. Kowe mangkatnya masjid niat sholat Jumat tapi kalau niat kamu ngantuk aku beratus tak turun masjid wae. Itu Jumatnya kurang sempurna. Tapi kalau kalian nggak niat, terus kalian niat menurunkan khutbah, niat menurunkan khotbah sing kemana, kok moro-moro ngantuk. Insyaallah ya. Nah, maka walaupun sedikit kita sampaikan supaya ilmu kita bermanfaat, ilmu kita membawa barokah untuk diri kita, untuk orang lain khususnya, dan umumnya untuk kepada umat seluruh alam. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum